Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Allah, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur, berterima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Yesuslah yang memerdekakan kita dari dosa. Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak lagi dituduh dari rasa bersalah. Tetapi kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, sekalipun kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak mendapat penghukuman, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus taat, hidup patuh untuk tunduk melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, hidup kudus, hidup benar menurut firman Tuhan, dengan menolak dosa, membenci kejahatan, hidup benar, hidup kudus, dan berusaha untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita memang tidak sempurna, tetapi kita harus melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Ajarkan kepada kita. Kita dapat minta kepada Roh Kudus kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan. Kadang ketika kita berusaha melakukan firman Tuhan, rasanya berat, sulit dilakukan. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Allah hadir dengan Roh-Nya. Roh yang hidup, Roh yang berkuasa, Roh yang akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, kita minta pertolongan daripada Tuhan, minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus mengatakan Ia akan minta kepada Bapa untuk memberikan murid-muridnya Roh Kudus. Roh memerdekakan kita. Roh yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Roh itu yang akan mengingatkan kita untuk memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Sebab itu kita harus berdoa. Kita harus minta kepada Bapa. Kita harus mencari kepenuhan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah penting adanya. Roh yang memampukan kita. Roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi lemah, tetapi kita menjadi kuat. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau kita mempunyai pergumulan, kesusahan, kita masih hidup jatuh bangun. Kita masih hidup dikuasai dosa. Ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita belum bisa lakukan. Kita minta daripada Roh Kudus supaya kita dapat hidup benar menurut firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajar kita melakukan segala kehendak daripada Bapa. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin kita ke dalam segala kebenaran, sehingga kita mampu melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam bertindak, sehingga kita tidak salah dalam berlaku, karena firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, sehingga hidup kita diterangi, tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Kita tidak hidup lagi dengan cara yang lama, tetapi kita hidup menurut firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita, mengajari kita bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Tuhan menolong mereka dalam pergumulan mereka, dalam kesusahan mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam menghadapi masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sehari-hari. Tuhanlah yang menolong. Kalau ada yang sakit, jemaat Tuhan, siapapun mereka, kalau ada yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga mereka benar-benar sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih ada, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga mereka yang mengikuti, yang mengalami penderitaan sakit penyakit, mereka boleh disembuhkan karena pertolongan Tuhan. Setiap pergumulan mereka, Tuhan tolong. Setiap masalah mereka, Tuhan tolong.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Masalah ekonomi yang dihadapi umat Tuhan, Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan mereka semuanya. Masalah apapun juga, kiranya yang menjadi beban daripada umat Tuhan, kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau berikan kemenangan, kiranya Engkau yang menjaga keluar masuk kami. Sepanjang hari ini Tuhan pimpin langkah hidup kami, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu, dan kami memperoleh kemenangan dan pertolongan Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.